Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya di sini Paris Adhar dan di sini ada saudara saya namanya Agis. Jis. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara bagian Eropa, yaitu kerajaan terbesar dan tertua di Eropa, yaitu negara Inggris ya. Siap? Simak ya, dengerin. Nah, jadi di sini negara Inggris itu adalah negara kerajaan tertua di Eropa. Kerajaan Inggris telah berdiri sejak abad ke-9 hingga saat ini abad 21, dan Ratu Elizabeth II masih memegang kendali penuh atas negara Inggris. Jadi si Ratu Elizabeth dari dulu sampai sekarang teh masih megang kendalinya gitu, kendali penuhnya. Sementara kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri yang saat ini dijabat oleh David Cameron. Inggris ada kepulauan terletak di barat laut benua Eropa. Kekuasaannya tergabung dalam Inggris Raya yang meliputi Inggris, Wales, Skotlandia, dan Utara Irlandia. Hari ini kerajaan Inggris menjadi kerajaan yang paling dikenal di dunia. Berarti kerajaan Inggris teh yang paling famous sebenarnya, yang paling famous. Sejarah mencatat meski wilayah terbilang kecil, Inggris selalu masuk sebagai negara terkuat di dunia. Negara Inggris menganut ideologi liberalisme yang memiliki ciri-ciri antara lain. Dan di sini ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Yang keduanya, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Ketiganya, pemerintahan hanya menganut kehidupan masyarakat secara terbatas. Yang keempatnya, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, di sini ada profil negara Inggris. Yang pertama, di sini ada nama resminya United Kingdom atau England. Terus ada ibu kotanya London, bentuk pemerintahannya kerajaan atau monarki, kepala negaranya Ratu Elizabeth II ya, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Jumlah penduduknya ada 53.013.000. Bahasa resminya yaitu Inggris, agama mayoritas Protestan dan Katolik, mata uangnya pound sterling. Lagu kebangsaan God Save the Queen. Nah, di sini juga ada perekonomiannya. Nah, perekonomian Inggris merupakan salah satu negara industri terbesar di Eropa, bahkan di dunia. Inggris itu berarti merupakan negara industri terbesar di Eropa, bahkan sampai di dunia, begitu besarnya. Hasil industri utama negeri ini ialah tekstil, baja, kereta api, alat elektronik, alat pertanian, kimia, dan mainan anak-anak. Industri berat terpusat di daerah penambangan biji besi di batu bara yang disebut The Black Country, dengan pusatnya Birmingham atau Sheffield. Selain di sektor industri, perekonomian Inggris juga ditopang dari sektor peternakannya yang cukup maju. Ternak yang banyak dipelihara ialah sapi, babi, domba, dan unggas. Nah, di sini juga ada sistem administrasi di Inggris. Sistem administrasi di Inggris itu, konstitusi di Inggris tidak tertulis atau konveksi dalam bentuk teks, namun tersebar dalam bentuk hukum, peraturan, dan konveksi. Sistem pemerintah Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya, dibantu oleh para menteri, dibantu oleh para raja, dan Ratu Inggris adalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan. Inggris menggunakan sistem partai. Partai tersebut adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah. Nah, di sini apakah udah jelas atau ada pertanyaan gitu? Jelas sih udah. Jelas. Oh, nggak ada yang mau ditanyakan?
Oh iya, saya mau nanyain satu ya. Oh, silakan. Apa sih perbedaan pemerintahan Indonesia sama sama negara Inggris? Oh, oh ya, di sini jadi ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya antara lain ada dua, yaitu lembaga legislatif kedua negara menganut sistem bikameral atau dua kamar. Itu persamaannya. Yang keduanya menganut sistem multipartai perbedaan. Nah, di sini juga ada perbedaannya. Kok ada 5 poin. Yang pertama, Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial. Yang keduanya, Inggris tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis, sedangkan Indonesia memiliki konstitusi tunggal dan tertulis dalam Undang-Undang 1945. Nah, nomor tiganya, dalam pemerintahan Inggris, menteri-menteri dalam kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan menteri dalam kabinet pada pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada eksekutif, dalam hal ini presiden. Yang keempatnya, pemegang kekuasaan eksekutif Inggris dalam hal ini Perdana Menteri dipilih oleh Ratu dan dari partai yang berkuasa, sedangkan presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang kelimanya, Inggris tidak memiliki lembaga peradilan tertinggi, Indonesia memiliki lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung. Nah, itu perbedaan sama persamaannya. Apakah sangat jelas? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.